Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita selalu diberi kesehatan oleh Allah untuk bisa bertemu kembali melaksanakan pembelajaran. Hari ini kita akan belajar taksiran hasil pengoperasian dua bilangan cacah. Apa yang kita pelajari hari ini terdapat pada Quran Surat Al-Fajr ayat 2 dan 3. Subhanallah, betapa besar kuasa Allah bahwa setiap yang kita pelajari itu sudah terdapat pada Al-Quran. Sebelumnya Ustazah mau tanya, apa sih itu taksiran? Taksiran itu adalah perkiraan atau kira-kira. Taksiran itu dibagi menjadi dua, yaitu bilangan cacah dan bilangan pecahan. Kemudian, bilangan cacah itu dibagi menjadi tiga, yaitu taksiran atas, taksiran bawah, dan taksiran terbaik. Taksiran bawah itu adalah menaksir hasil operasi hitung dengan cara membulatkan semua suku yang ada di bawahnya, baik pada puluhan, ratusan, atau ribuan. Sedangkan taksiran atas itu dilakukan dengan membulatkan ke atas bilangan-bilangan dalam operasi hitung. Sedangkan taksiran terbaik itu adalah dilakukan dengan cara membulatkan bilangan-bilangan dalam operasi hitung menurut aturan pembulatan, yaitu satuan, puluhan, dan ratusan. Jadi, jika angka kurang dari 5, yaitu 1, 2, 3, 4, maka angkanya dihilangkan. Jika angkanya lebih dari 5, yaitu 5, 6, 7, 8, 9, maka ditambahkan 1. Agar lebih jelas, kita langsung saja ke contoh. Yang pertama, yaitu taksiran atas. Ustazah punya bilangan 5.368,5. Kita jadikan satuan terdekat, yaitu 5.369. Angka 8 kita bulatkan menjadi 9. Kemudian kita jadikan puluhan terdekat menjadi 5.370. Angka puluhan dari 6 kita jadikan 7. Kemudian angka satuan dari 9 kita jadikan 0. Kemudian kita ubah menjadi ratusan terdekat, hasilnya 5.400. Dari angka 3 kita bulatkan menjadi 4. Puluhan dan satuan 70 kita jadikan 0. Kemudian kita jadikan ribuan terdekat, yaitu 6.000. Jadi satuan ribuan dari 5 kita bulatkan menjadi 6. Kemudian dari ratusan kita bulatkan menjadi 0. Ini adalah taksiran atas. Kemudian kita coba menghitung dengan cara taksiran atas. Jadi ini adalah hasil operasi hitung dengan menggunakan taksiran atas. Ustazah punya contoh soal 12 dikali 18. Berapa kira-kira taksiran menggunakan taksiran atas? Ingat, jika taksiran atas berarti dibulatkan ke arah atas,
Kalau taksiran bawah maka dibulatkan ke arah bawah. Dari angka 12 kita taksir ke atas berapa? 20. Ditulis 20. Kemudian dikalikan 18. 18 kita taksir ke atas jadi berapa? 20. Jadi 20 dikali 20 sama dengan 400. Jadi hasil taksiran dari 12 dikali 18 hasilnya adalah 400. Kemudian contoh yang kedua, 57 ditambah 147. Berapa kira-kira hasil taksirannya menggunakan perhitungan taksiran atas? 57 dibulatkan ke atas menjadi 60. Ditulis 60. Ditambah 147 dibulatkan ke atas, ditaksir ke atas menjadi 200. Ditulis 200. Jadi 60 ditambah 200 sama dengan 260. Jadi hasil taksiran dari 57 ditambah 147 yaitu 260. Selanjutnya yang kedua yaitu taksiran bawah. Ustazah punya bilangan 5368,5. Kita jadikan satuan terdekat maka desimalnya hilang. Jadi satuannya tetap 5368. Kemudian untuk puluhan terdekatnya angka 8 ini satuannya menjadi 0. Untuk puluhannya tetap 6. Kemudian kita jadikan keratusan menjadi 5300. Angka 6-nya menjadi 0. Kemudian angka 3 untuk ratusannya tetap. Kemudian kita jadikan untuk ribuan terdekatnya yaitu 5000. Untuk ratusan, puluhan, dan satuannya menjadi 0, 5-nya tetap menjadi 5 di ribuan terdekat. Kemudian kita coba dengan menggunakan angka. Jadi hasil operasi hitung dengan menggunakan taksiran ke bawah itu seperti apa? Ini Ustazah punya contoh 16 dikali 28. Jadi kalau taksiran ke bawah itu berarti dibuatkan ke arah bawah. Berapa kira-kira? Angka 16 kita taksir ke bawah menjadi 10. Kita tulis 10. Kemudian dikalikan 28. 28 kita taksir ke bawah berapa? 20 dikali 20 sama dengan 200. Jadi hasil taksiran bawah 16 kali 28 yaitu 200. Selanjutnya yaitu taksiran terbaik. Ustazah punya bilangan 5368,5. Berapa satuan terdekatnya? Kita harus melihat taksiran atas dan bawahnya. Untuk taksiran atas yaitu 5369 dan taksiran bawahnya yaitu 5368. Jadi untuk taksiran terbaik menggunakan satuan yaitu 5369 menggunakan taksiran atas. Karena pada bilangan ada bilangan desimal sebelum angka satuan. Jadi
Kalau angka 5 itu berarti ditambahkan 1. Jadi satuan dari 8 ini dibulatkan menjadi 9. Kemudian kita beralih ke contoh. Kita menghitung hasil operasi dengan taksiran terbaik. Contohnya 23 dikali 15. Jadi kita lihat angka satuannya. Jika angka satuannya itu adalah 4, 3, 2, 1, maka itu taksiran ke bawah. Tapi jika angkanya 5, 6, 7, 8, dan 9 itu ditaksir ke arah atas. Kita lihat yang pertama 23. Jadi ini kita taksir ke arah bawah ya, karena angka 3, kemudian 4, 2, 1, atau 1, 2, 3, dan 4 ini ditaksirnya ke arah bawah. Kalau angka 5, 6, 7, 8, dan 9 itu ditaksirnya ke arah atas. 23 ditaksir ke arah bawah. Berapa? 20. Kemudian dikalikan 15. Angka di belakangnya adalah 5. Kalau angka 5 berarti ditaksirnya ke arah atas. Angka 15 ditaksir ke atas yaitu 20. Jadi 20 dikali 20 sama dengan 400. Jadi hasil operasi hitung dengan menggunakan taksiran terbaik 23 dikali 15 yaitu 400. Selanjutnya kita belajar yang kedua. Tadi kita sudah belajar taksiran bilangan cacah, yang sekarang kita belajar taksiran bilangan pecahan. Langsung saja ke contohnya. Ustazah punya bilangan pecahan 2, 3/7 ditambah 5/6. Bagaimana cara menghitungnya? Kita harus membulatkan bilangan pecahan ini masing-masing. Bagaimana caranya? Perhatikan. Kita bulatkan yang pertama dulu. 2, 3/7. Cara membulatkannya 3 dikali 2 sama dengan 6. 6 ini adalah lebih kecil dari 7. Jadi kalau yang atas ini lebih kecil dari yang bawah, maka bilangan ini tidak lebih dari 1/2. Jadi kurang dari 1/2. Jadi kalau lebih kecil yang atas, maka hasilnya ini dibulatkan menjadi 0. 0 ditambah 2 sama dengan 2. Jadi 3/7 ini itu lebih kecil dari 1/2. Kemudian selanjutnya kita bulatkan pecahan biasa ini 5/6. Caranya 5 bagian yang atas dikalikan 2 sama dengan 5 kali 2 10. 10 ini lebih besar atau lebih kecil dari penyebutnya, dari bawah? Lebih besar. Jadi kalau atasnya lebih besar, bawahnya ini lebih kecil, maka ini adalah bilangan yang lebih besar dari 1/2. Jadi kalau yang atasnya lebih besar, maka kita bulatkan menjadi 1. Jadi sama dengan kita tulis berapa? 1. Jadi
5/6 ini itu lebih besar dari 1/2. Jadi hasil taksirannya bagaimana? Ditulis 2 ditambah 1 sama dengan 3. Jadi soalnya 2/3/7 ditambah 5/6 itu kira-kira 3. Seperti ini. Untuk lebih jelasnya, Ustazah punya contoh soal yang kedua. Ada pecahan campuran 3/4/5 ditambah 1/6. Berapa hasil taksirannya? Kita bulatkan satu persatu dulu seperti yang awal. Ini 3/4/5. Pembilangnya kita kalikan 2 sama dengan 8. 8 ini lebih besar dari yang bawah. Jadi yang atas ini lebih besar dari bawah. Jadi dibulatkan menjadi 1. Jadi kalau lebih besar yang atas maka dibulatkan 1. Tapi kalau lebih kecil yang bagian atasnya maka dibulatkan menjadi 0. Jadi ini berapa? 1 ditambah 3 sama dengan 4. Jadi pecahan 4/5 ini itu lebih besar dari 1/2. Kemudian pecahan yang kedua kita bulatkan 1/6 dikali 2 sama dengan 1 kali 2 2. 2 bagian atas ini lebih besar atau lebih kecil dari yang bawah? Lebih kecil. Jadi kalau yang bagian atas ini hasilnya lebih kecil dari yang bawah, maka dibulatkan menjadi 0. Ditulis sama dengan 0. Jadi kalau di depannya sini ada angka 3, maka 0 tambah 3. Kalau ada angka 4, 0 tambah 4. Berhubung di sini depannya tidak ada angka, karena ini pecahan biasa, kalau pecahan campuran ada bilangan bulatnya, kalau ini tidak ada, maka langsung ditulis 0. Jadi ini pecahan 1/6 ini lebih kecil dari 1/2. Jadi kita tulis taksirannya berapa? 4 dan 0. 4 ditambah 0 sama dengan 4. Jadi taksiran dari 3/4/5 ditambah 1/6 ini taksirannya yaitu 4. Untuk tugas hari ini silahkan dikerjakan latihan soal di e-learning ya, dengan judul taksiran hasil pengoperasian 2 bilangan. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Untuk pelajaran hari ini semoga bermanfaat dan penjelasan dari Ustazah dapat dipahami. Amin. Ustazah akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.